Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Mari bersama sebelum melakukan aktivitas pada hari ini, kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita menapak kehidupan selanjutnya. Mari kita awali dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan kasih Tuhan, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan sehat selalu. Sebelumnya kami bersama melakukan aktivitas, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami menyadari di dalam doa ini ada kesalahan dan dosa. Mohon kiranya Bapa mengampuninya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 26 ayat 1-8. Demikianlah firman-Nya. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang fasik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, nas ini memperlihatkan pada kita tiruan seorang yang bersungguh-sungguh hidup dalam ketulusan dan kebenaran, yaitu Daud. Kesungguhannya diperlihatkan ketika Daud tetap memperlihatkan kesetiaan hidup dalam kebenaran Tuhan, walaupun dengan menghadapi pergumulan. Yang hendak disampaikan pada kita melalui nas ini, bahwa walaupun kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan artinya tidak lagi ada masalah dan tantangan hidup kita hadapi. Tetapi justru sebaliknya, terkadang kita bisa menjadi orang yang dibenci karena perbuatan baik maupun karena kebenaran yang kita sampaikan. Namun melalui nats ini, kita diyakinkan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tuhan mengetahui setiap apapun yang terjadi, sehingga kita menghadapi tekanan hidup kita tidak membandingkannya dengan kebenaran yang kita lakukan. Tetapi kita meyakini bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Jika kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan menuntun kita pada jalan yang benar. Demikian pula sebaliknya, jika kita hidup dalam kefasikan, maka kefasikan itu akan menuntun kita ke dalam jalan yang sesat. Sebab kita harus meyakini bahwa jika saat ini kita menanam, maka akan tiba saatnya kita menuai. Jika yang kita tanam adalah benih
yang baik, maka saatnya kita akan menuai buah yang baik. Pengertiannya, supaya jangan kita menonjolkan kebenaran hidup yang kita hidupi untuk menuntut Tuhan. Mungkin saja kita menuntut Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku rajin beribadah. Aku mengasihi sesamaku, rajin memberi. Aku tidak melakukan yang jahat. Tetapi mengapa hidupku seperti ini? Bapak Ibu, namun kita harus yakin bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun hidup yang benar yang kita jalani akan membuahkan hasilnya pada waktunya. Jika saat ini kita menanam padi, kita tidak dapat menghambat datangnya hujan, panas terik, angin kencang, hama maupun ilalang. Tetapi apapun yang datang, pada saatnya kita akan tiba musim panen. Hidup dalam kebenaran Tuhan bukanlah menjadi alat, cara ataupun alasan untuk menuntut atau menerima sesuatu yang baik dalam hidup ini. Hal ini bisa diibaratkan dengan tanaman bonsai. Kelihatannya indah, cantik, namun kenyataannya pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh pemiliknya dan tanaman itu tetaplah kerdil. Tetapi hidup dalam kebenaran Tuhan yang sesungguhnya adalah karakter, jati diri, kepribadian seorang Kristen yang akan tetap tumbuh subur pada setiap musim dan cuaca. Hal ini dapat kita lihat dari misi Tuhan Yesus. Kabar baik yang dibawanya ke dunia ini tidak dapat dihambat oleh apapun. Baik orang Farisi, imam, ahli Taurat, bahkan kematiannya di kayu salib. Sebab kebenaran Tuhan itu akan tetap untuk selamanya. Sehingga firman Tuhan bagi kita saat ini hendak menguatkan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, entah apapun yang sedang kita hadapi. Sebab kita hidup dalam kebenaran adalah karena Tuhan Yesus telah hidup dalam diri kita, yang menjadikan kebenaran menjadi karakter kita sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga diberikan tuntunan untuk dapat meniru kehidupan Daud hidup dalam kebenaran Tuhan, yaitu hidup tulus, percaya kepada Tuhan, hidup yang murni, siap untuk diuji dan diselidiki, hidup yang benar, yang tidak melakukan kejahatan, hidup yang memuji Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan yang mencintai bait Allah, yang selalu rindu dan ingin bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan firman Tuhan di saat teduh pagi ini. Menyadari tentu saja banyak kekurangan, kesalahan, serta kurang berkenannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri saat teduh pagi hari ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur atas penyertaan Bapa di dalam kami merenungkan firman-Mu.
kiranya dapat kami hayati dan kami laksanakan dengan baik. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan, serta keluarga yang merawat juga Tuhan berkati. Untuk kondisi bangsa kami, bersyukur sudah mulai berangsur-angsur membaik. Kiranya Tuhan terus memberikan pemulihan yang sejati. Untuk gereja kami, GKJ Karangbendo, Tuhan juga berkati setiap pelayan-pelayan gereja, Bapak Pendeta, majelis, tenaga gereja, anggota komisi dan bidang serta tim multimedia, dan satgas gereja, sehingga semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami. Kembali kami menyadari di dalam doa ini terselip hal-hal yang tidak berkenan, kiranya Bapa sudi mengampuni. Kesemuanya doa ini, mohon kesemuanya doa kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.